Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aryan Abdullah dengan NIM 110323160. Di sini saya akan presentasikan tugas besar AI yang berjudul Comfort Level in Areas with Extreme Temperature Based on Fuzzy Logic. Di sini saya ambil di daerah yang cuacanya tuh suhunya tuh ekstrim, yaitu kayak kesulitan menjaga kenyamanan akibat fluktuasi suhu dan kelembaban yang tidak menentu. Di kondisi lingkungan yang ekstrim ini, seringkali terdapat suhu yang tinggi ataupun rendah yang memerlukan pengelolaan suhu yang adaptif. Karena kenyamanan bersifat subjektif, pendekatan konvensional seringkali tidak efektif. Selain itu, perubahan kondisi yang cepat menambah kesulitan dalam mengatur sistem pendingin atau pemanas secara efisien. Yaitu di sini memerlukan menggunakan cara perhitungan fusi untuk menyelesaikan masalah. Ini untuk perancangan fungsi logiknya. Untuk nilai suhu di ruangan, untuk suhu dingin itu kurang dari 0, suhu tidak dingin itu lebih dari 3, suhu sejuk itu lebih dari sama dengan 3, dan suhu kurang dari sama dengan 12. Tidak sejuk itu suhu kurang dari 0 atau suhu lebih dari 15. Suhu normal itu lebih dari sama dengan 15 atau suhu kurang dari sama dengan 24. Selanjutnya untuk tidak normal, suhu kurang dari 12 atau suhu lebih dari 27. Untuk suhu hangat, suhu lebih dari sama dengan 27 dan suhu kurang dari 36, sama dengan 36, kurang dari sama dengan 36. Untuk suhu tidak hangat, suhu kurang dari 24 atau suhu lebih dari 39. Untuk suhu panas, suhu lebih dari sama dengan 39 dan suhu tidak panas kurang dari 36. Yang hasilnya untuk grafiknya terlihat pada grafik fungsi yang berada di kanan sebelah kanan ini. Grafik fungsi keanggotaan suhu. Untuk grafik yang berwarna biru, itu menunjukkan grafik suhu dingin. Untuk grafik yang berwarna orange itu untuk grafik sejuk. Grafik yang berwarna hijau itu grafik normal, grafik yang berwarna merah itu grafik hangat, dan grafik yang berwarna ungu itu grafik panas. Selanjutnya, ini untuk perancangan kelembaban udara, nilai dari kelembaban udara. Untuk kelembaban kering itu kelembabannya berada di kurang dari sama dengan 10, tidak kering itu kelembaban lebih dari 20, untuk lembab itu lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 40. Kelembabannya, untuk tidak lembab, itu kelembabannya kurang dari 10 atau kelembaban lebih dari 50, untuk basah kelembaban lebih dari sama dengan 50, dan tidak basah kelembaban kurang dari 40. Terlihat dari grafik fungsi keanggotaannya, untuk yang berwarna biru ini menunjukkan grafik dari kelembaban kering, untuk yang berwarna oranye itu grafik yang menunjukkan kelembaban lembab, dan yang berwarna hijau itu kelembaban basah. Selanjutnya, untuk fungsi keanggotaan suhu. Fungsi keanggotaan suhu ini didapat dari grafik suhu sebelumnya. Grafik suhu itu diperoleh ketika X kurang dari sama dengan 0, dan itu akan menghasilkan nilai 1. Nah, 1 ini tuh menunjukkan, bahwa suhunya tuh dingin atau ini termasuk benar di fungsi dingin. Nah, terus untuk ketika X lebih dari 0 dan kurang dari 3, pakai rumus ini. Karena grafik berada di kanan, maka ini nilai 3-nya itu ada di depan dan X-nya di belakang. Dibagi dengan 3 dikurangi 0. Dan ketika X lebih dari sama dengan 3, maka akan menghasilkan ini 0, karena batasannya cuma di 3. Batasan dingin tuh di 3. Selanjutnya, untuk sejuk, itu sama saja cara bacanya, cuman di sini karena mungkin lebih trapesium bentuknya, maka agak lebih ribet lagi. Ketika X lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 12, maka akan bernilai 1. 1 di sini berarti menunjukkan sejuk. Lalu untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 3 menggunakan rumus ini. Nah, ini X di depan karena grafiknya tuh di bagian depan. Ini untuk perpotongan di depan, maka X-nya di 0 ketika nilai X-nya itu berada di antara potongan antara dingin dan sejuk. Nah, makanya X-nya di depan. Ketika X-nya di belakang, seperti yang ketika X lebih dari 12 dan X kurang dari 15, itu karena perpotongannya di antara sejuk dan normal. Maka grafiknya itu perpotongannya itu di belakang, maka X-nya juga di belakang. Gitu, gampangannya gitu aja. Terus ketika X kurang dari sama dengan 0, maka menghasilkan nilai 0, dan X lebih dari sama dengan 15, menghasilkan nilai 0, yang berarti bukan termasuk ke dalam suhu sejuk. Begitu cara bacanya juga sama aja. Ini juga sama aja. Ketika suhu hangat juga sama saja, caranya sama karena sejenis trapesium. Terus selanjutnya untuk panas, ini ketika X lebih dari sama dengan 39, maka bernilai 1, berarti termasuk suhu panas. Atau benar, 1 itu benar, 0 itu salah. Ada untuk X lebih dari 36 dan kurang dari 39. Nah, ini X-nya depan, berarti ini perpotongannya depan nih, berarti panas sama hangat di perpotongan itu. X-nya itu nilainya itu berada di antara panas dan hangat, itu ketika X berada di antara itu. Maka menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya ini untuk fungsi keanggotaan kelembaban udara. Caranya sama, modelnya sama. Apalagi ini cuma 3, harusnya lebih mudah. Ini untuk fungsi keanggotaan udara kering. Ketika X kurang dari sama 10, maka menghasilkan nilai 1. 1 itu berarti benar. Oke, selanjutnya untuk X lebih dari 10 dan X kurang dari 20, maka menggunakan rumus 20 dikurangi X dibagi 20 min 10. Nah, ini ketika X lebih dari 10 dan X kurang dari 20, itu X-nya di belakang. Kenapa? Karena perpotongannya itu di antara kering dan lembab. Maka X-nya di belakang. 20 dikurangi dari X yang ditanya dibagi dengan 20 dikurangi 10. Gitu, caranya gitu. Jadinya X lebih dari sama dengan 20, maka bernilai 0, berarti bukan termasuk ring. Hanya kategori lembab. Nah,
ketika X lebih dari sama dengan 20 dan X kurang dari sama dengan 40, itu bernilai 1, dan begitu pula cara bacanya sama aja nih. Kan ketika X itu lebih dari 10 dan X kurang dari 20, ini berarti perpotongannya itu di antara kering dan lembab, maka X-nya di depan, karena pada grafik itu perpotongannya di depan. Nah, X dikurangi 10 dibagi dengan 20, dikurangi 10, dan begitu juga dengan X lebih dari 40 dan kurang dari 50. Ini X-nya di belakang karena berada di perpotongan lembab dan basah, maka rumusnya seperti ini. Dan nilainya bernilai 0 karena X ini nggak sesuai sama nilainya. Karena X kurang dari sama dengan 10, maka bernilai 0. Ketika X lebih dari 50, maka akan bernilai 0. Ini juga cara bacanya sama saja. Ini X min 40, ini 40, X lebih dari sama dengan 40 dan X kurang dari 50, maka menggunakan rumus X min 40 dan dibagi dengan 50 dikurangi 40. Ini menggunakan rumus yang caranya itu sama aja kayak sebelumnya. Ketika X-nya berada di tengah-tengah seperti ini. Ini karena perpotongannya di depan, maka X-nya juga di depan. Oke. Ini untuk aturan fusinya. Untuk aturan fusinya nih, gampangnya gini. Ini kan suhu sama kelembapan. Suhu kelembapan digabung akan menghasilkan kenyamanan. Nah, ketika suhunya dingin, kelembapan kering, itu akan menghasilkan kenyamanan yang kurang nyaman. Begitu juga seterusnya, tergantung dengan suhu dan kelembapan yang digabung, yang akan menghasilkan kenyamanan yang bergantung pada suhu dan kelembapan itu. Nah, ini tabelnya gini. Selanjutnya, ini untuk kasus A. Jika diketahui input suhunya 25 derajat dan kelembapan udaranya itu 5%. Nah, ini pertama harus ngitung fusifikasinya pada suhu 25 derajat yang menggunakan perhitungannya itu menggunakan fungsi yang sebelumnya yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk nilai suhu 25 derajat ini hanya menggunakan fungsi normal dan hangat karena nilai 25 itu ada di antara normal dan hangat. Nah, ini nilai dari mu normal itu menggunakan fungsi 27 dikurangi X dibagi dengan 27 min 24. Nah, ini akan menghasilkan nilai 0,67 dan untuk fungsi hangat ini akan menghasilkan nilai 0,33. Kemudian untuk kelembapan udara, kelembapan udaranya kan 5. Nah, 5 itu berada di mana sih? Nah, sebelum di grafik di fungsi sebelumnya tuh berarti ada di kering. Dan di kering ini 5 itu kurang dari sama dengan 10, maka akan bernilai 1. Berarti nilainya 1, sedangkan yang lainnya itu enggak sesuai, maka yang digunakan hanya 1 ini. Maka hasil fusinya untuk suhu normal itu 0,67, untuk suhu hangat itu 0,33, suhu kering itu nilainya itu akan 1. Nah, ini untuk pembuktiannya pada program. Nilainya tuh sama. Setelah di-run, outputnya ini hasilnya tuh sama perhitungan manualnya. Selanjutnya ini. Nah, ini untuk inferensi suhu. Nah, ini inferensi itu didapat dari yang tadi, yang ini, aturan fusinya. Nah, karena nilai fusinya udah diketahui, tadi kan yang dipakai cuma suhu normal, suhu hangat, sama kering. Itu nanti disilangin nih, normal sama kering, hangat sama kering. Hasilnya itu nyaman. Ini didapat dari yang tadi, tabel yang tadi. Nah, ini untuk implikasi min. Implikasi min itu diperoleh dari, misal nih ya nyaman. Nyaman ketika suhu normal dan kering. Itu nilai normal kan 0,67 dan nilai kering itu 1. Maka nilai yang dipilih itu yang paling kecil, nilai yang paling kecil, maka 0,67. Begitu juga dengan nilai nyaman yang hangat dengan kering dan kering, maka menghasilkan nilai 0,33 karena nilai yang paling kecil itu 0,633. Nah, sedangkan ini implikasi max-nya. Nah, ini didapat dari gabungan dari mu nyaman dan mu nyaman ini. Hasil dari mu nyaman yang normal dengan kering dan mu nyaman dengan hangat dengan kering. Diperoleh nilai maksimalnya yaitu 0,67. Dipilih nilai yang paling tinggi. Oke, selanjutnya ini pembuktiannya. Pada programnya hasilnya sama. Nilainya juga sama, 0,67. Ini 0,7 nyaman. Yang ini fungsi yang digunakan. Ini untuk rules-nya yang digunakan. Ini hasilnya untuk nilai maksimalnya. Selanjutnya ini. Ini untuk metode Mamdani di titik 12, 15, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 50, dan seterusnya. Nah, ini titik-titik ini menunjukkan bahwa titik ini termasuk anggotanya. Nah, karena di sini 12, 16, 20, sampai 40 ini di daerah 0, maka nanti akan nilainya tetap 0. Dan ini akan bernilai di 0,67 ketika titik di titik di 50, 55, dan 65. Cara ngitungnya tuh ya gini. Ketik Y sama dengan jumlah dari X dikali mu X dibagi dengan jumlah dari mu X. Jadi hasilnya yang diperoleh itu sama dengan 56,67. Nah, selanjutnya. Ini untuk pembuktiannya pada program. Hasilnya sama, 56,67. Selanjutnya. Ini untuk metode Mamdani. Metode Mamdani itu ambil poin titiknya. Kayak misal kurang nyaman, ya dipakai yang di titik kurang, berarti yang dipakai cuma titik kurang nyaman, terus sangat kurang nyaman, satu titik di satu kurang nyaman, terus nyaman ya satu titik di nyaman doang gitu. Enggak, kalau yang Mamdani kan semua titik tuh, misal di nyaman ya berarti semua titik diambil terus dibagi sama
itunya mu x-nya. Sedangkan ini cuma diambil di satu titiknya aja. Di rata-rata dari dikurang nyaman itu ada di rata-rata itu nilainya berapa. Nah, di sini weight average yang didapat tuh 48 dari nilai 0,67 dikali 48 dibagi 0,67 hasilnya 48. Nah, ini buktinya hasilnya sama. Lah, untuk kasus B itu sama, modelnya sama yang sebelumnya. Karena waktunya nggak cukup, jadi saya bakal lanjut lagi aja. Ini untuk yang B itu suhunya 5, kelembabannya 30, hasil fusilannya 1 dan 1. Terus ini yang dipakai itu hasilnya sama, terus ini untuk implikasinya minimalnya paling kecil 1, yang paling gede itu nilainya 1 juga. Terus ini untuk hasilnya sama pas di run di programnya. Ini untuk Mamdani metodenya. Ini, oh ya ini karena berada di titik potong ya, di titik potong maka perlu dihitung dulu pakai yang fungsi yang sebelumnya. Fungsinya ini fungsi ketika titik 2.1 maka dihasilkan maka dihitung dengan X dikurangi 20 dibagi dengan 28 dikurangi 20. Lah X ini tuh pakai yang diketahui nih 21, hasilnya 0,125. Gitu juga seterusnya. Dan dihasilkan nilai 32,045 yang dibuatkan menjadi 32,05. Lah, selanjutnya ini metode Mamdaninya tuh tadi buktinya hasilnya sama, nilainya sama 0,32,05 32,05 sama. Oke. Selanjutnya ini untuk Sugeno metodenya sama aja kayak yang sebelumnya, caranya di rata-rata pokoknya gitu hasilnya 34. Nah, ini untuk di programnya juga sama 34. Ini untuk kasus C juga sama, hasilnya juga sama, udah benar semua, suhunya 20 dan kelembaban 60, fusifikasinya 1:1. Nah, di sini yang dipakai juga sama, hasilnya sama, persis semuanya sama. Selanjutnya, langsung aja nih, ini kan juga perlu dihitung dulu kayak sebelumnya, karena di titik potong, maka perlu dihitung menggunakan fungsi yang sebelumnya. Dan hasilnya itu diperoleh dari metode Mamdaninya dengan perhitungan yang caranya juga sama, hasilnya itu 17,5. Nih hasilnya metode Mamdaninya itu 17,5, sama. Terus di sini, untuk metode Sugenonya, hasilnya 20, caranya sama. Terus di sini nih, bedanya di D. Sugeno 20 sama. Terus nih, di contoh D nih, kasus D. Ini karena lebih kompleks, ini intinya fusifikasi didapat dari hasil dari perhitungan fungsi dan diperoleh dari perhitungan dari ketika suhu 25 dan kelembaban udara 45. Terus ini untuk hasil pengujiannya sama seperti yang sebelumnya, ini sama 0,67, 0,33, 0,5, 0,5. Normal hangat, lembab basah, normal hangat, lembab basah sama. Nah, ini fungsi yang dipakai, inferensi fusi yang dipakai, inferensi fusi yang dipakai itu ada banyak, ada 4. Ini karena gabungin, disilangin antara suhu dengan kelembaban. Jadi itu normal sama lembab, normal sama basah, terus hangat sama lembab, hangat sama basah, gitu. Pokoknya disilangin. Ini untuk implikasi means caranya sama. Dipilih pokoknya nilai yang paling kecil, gabungan dari ini. Tiap if ini, tiap poin ini ada 4 kan ya. Tiap 4 poin itu dipilih yang nilai paling kecil. Sedangkan implikasi max itu digabung. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini dipilih nih. Mu kurang, digabungin nih. Mu kurang sama mu kurang. Hasil dari mu kurang sama mu kurang ini, hasil min-min ini, dipilih maksimalnya tuh yang mana. Nah, itu implikasi maksimalnya. Nah, untuk implikasi mu kurang nyamannya itu dapat peroleh 0,5 dan mu sangat kurang nyaman tuh 0,5 juga. Nah, ini untuk hasil pengujiannya sama. Ini untuk metode Mamdaninya diperoleh nilai 25,5. Selanjutnya ini untuk Mamdaninya yang pada programnya hasilnya juga 25,5 sama saja. Terus ini untuk Sugenonya, nilainya juga sama 40. Ini kan yang di titik 34 sama 20 nih. Karena ada 2. Nah, maka caranya tuh 0,5 itu titik ininya, derajat keanggotaannya dikaliin sama skala kenyamanannya. Nah, ini dikali 20. Maka hasilnya 27. Ini untuk pembuktian di programnya, hasilnya juga sama. Selanjutnya, untuk kesimpulan. Jadi itu sistem fusi ini menangani fluktuasi suhu dan kelembaban yang cepat dengan lebih adaptif. Metode Mamdani mampu memberikan hasil yang lebih intuitif dan mudah dipahami yang sesuai dengan menyesuaikan kenyamanan berdasarkan preferensi individu, sementara metode Sugeno itu lebih efisien sama responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan, menjadikan lingkungan pilihan yang tepat untuk sistem kontrol otomatis yang cepat. Dengan demikian, penerapan kedua metode ini memungkinkan terciptanya lingkungan yang nyaman dan efisien meskipun menghadapi kondisi yang ekstrim. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini untuk pembuktian programnya ya. Ini untuk programnya ini. Ini programnya. Ini untuk grafik anggotanya. Ini grafik anggotaan. Ini hasil grafik anggotanya. Ini untuk fusifikasi, nanti masukin nilai ketika suhu segini, maka nilai fusifikasi untuk perhitungan fusifikasinya lah. Ini untuk contoh penggunaan fusifikasi, ini filter nilai yang tidak sama. Ini filternya, ini untuk printnya. Selanjutnya ini untuk inferensinya, ini nilai inferensi. Itu untuk yang if gitu. Nah, ini pokoknya hasilnya ini. Selanjutnya ini untuk metode Mamdani, ini menggunakan program ini, metode Mamdani. Ini untuk metode Sugenonya. Ini programnya sudah benar semua dan sesuai. Terima kasih.